Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan saya Hasna Masruroh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perhitungan nifas, ketika darah nifas itu keluar secara langsung, dalam artian darah nifas keluar tidak terputus-putus. Pada pagi hari ini kita akan membahas perhitungan darah nifas ketika darah nifas tersebut keluar secara terputus-putus. Perhitungannya seperti apa? Nah, perhitungan darah nifas ketika keluar secara terputus-putus itu ada beberapa rincian. Di mana yang pertama, jika keseluruhan darah itu keluar tidak lebih atau tidak melebihi dari 60 hari 60 malam dari lahirnya anak, dan putusnya darah tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi darah nifas. Contohnya seperti apa? Di sini dicontohkan seorang ibu setelah melahirkan anak, dia langsung mengeluarkan darah selama 5 hari. Kemudian setelah keluar darah 5 hari berhenti atau tidak mengeluarkan darah selama 10 hari. Kemudian setelah berhenti 10 hari, keluar lagi selama 10 hari lagi. Setelah keluar selama 10 hari dari berhenti yang 10 itu, berhenti lagi selama 13 hari. Setelah berhenti selama 13 hari, keluar darah lagi selama 8 hari. Maka perhitungannya adalah keseluruhannya dihukumi nifas. Dan di saat darah berhenti, dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci. Jadi karena di sini jeda atau berhentinya darah itu kurang dari 15 hari, maka perhitungannya adalah masih tetap dalam lingkup kategori darah nifas semua. Hanya saja pas ketika darah berhenti, ya kalau di sini dicontohkan ketika berhentinya di 10 hari, kemudian berhenti lagi di 13 hari. Itu ketika darah berhenti, maka dia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat sebagaimana orang yang suci, meskipun toh pada akhirnya nanti ternyata sucinya itu mulghah atau nganggur karena masih masuk dalam kategori darah nifas. Itu yang pertama. Jadi ketika jeda atau darah yang tidak berhenti, ketika darah berhenti itu kok kurang dari 15 hari, maka perhitungannya darah tersebut masih dalam lingkup kategori perhitungan darah nifas. Kemudian perhitungan atau rincian yang kedua adalah jika keseluruhan darah yang keluar itu masih dalam lingkup 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah itu lebih dari atau mencapai 15 hari, lebih, maka darah sebelum masa berhenti itu dihukumi darah nifas, dan darah yang setelahnya berhenti itu dihukumi darah haid bila memenuhi ketentuan dari haid. Dan bila tidak memenuhi ketentuan haid, maka tetap dihukumi istihadhah. Sedangkan masa berhentinya darah itu dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Contohnya seperti apa? Di sini dicontohkan seorang ibu setelah melahirkan
dia mengeluarkan darah selama 10 hari. Kemudian setelah mengeluarkan darah selama 10 hari dari melahirkan itu, berhenti, darah tidak keluar selama 16 hari. Nah, setelah 16 hari dia tidak keluar darah, dia mengeluarkan darah lagi selama 5 hari. Maka perhitungannya adalah darah yang pertama yang setelah melahirkan yang jumlahnya 10 hari itu dihukumi darah nifas. Kemudian berhentinya darah yang selama 16 hari 16 malam atau lebih dari 15 hari itu dihukumi suci. Kemudian setelah suci yang 16 hari tersebut dia mengeluarkan darah 5 hari itu dihukumi darah haid. Jadi di sini yang 16 hari itu suci, dikatakan suci yang memisah antara nifas dan haid. Itu perhitungan atau perincian yang kedua jika darah yang memisah atau jika berhentinya darah setelah seseorang melahirkan, kemudian keluar darah dan berhentinya ada jeda darah tidak berhenti lebih dari 15 malam, kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah atau jeda atau darah yang tidak keluar selama 15 hari ke atas itu dihukumi suci. Kemudian ketika kok setelah 15 hari ke atas dia kok mengeluarkan darah lagi, maka darah yang setelah berhentinya darah yang 16 hari tadi tidak dihukumi darah nifas tapi masuk dalam kategori darah haid. Perhitungan yang ketiga yaitu jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang pertama itu dihukumi darah nifas dan darah yang kedua itu dihukumi darah haid bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah itu dihukumi suci, suci yang memisah antara nifas dan haid. Contoh di sini seorang ibu setelah melahirkan, dia langsung mengeluarkan darah yang jumlahnya 59 hari. Kemudian setelah mengeluarkan darah 59 hari dari melahirkan, darah berhenti selama 2 hari. Setelah berhenti 2 hari, mengeluarkan darah lagi selama 5 hari. Maka perhitungannya adalah darah yang setelah melahirkan yang jumlahnya 59 hari itu dihukumi darah nifas dan yang 5 hari itu dihukumi haid, sedangkan masa terputusnya darah atau ketika darah tidak berhenti yang jumlahnya 2 hari itu dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Wallahu a'lam. Apabila ada penyampaian saya yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Insya Allah apabila saya bisa akan saya jelaskan semampu saya. Saya Hasna Masruroh, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kaum wanita yang memang sudah menjadi takdirnya, sudah pasti akan mengalami yang namanya nifas ketika kita sudah menikah dan juga melahirkan. Dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.